Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Baik, teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Safana Nadirah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi filsafat komunikasi. Adapun anggota kelompok saya ada Al-Khalif Miftahul Nail, lalu saya sendiri Safana Nadirah, lalu ada Syalika Aina Putri, Tita Nadia, dan yang terakhir Yogi, dan yang terakhir Zaki Ali Ramadan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Dibuka dulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Boleh di next. Definisi kebenaran dan kebenaran ilmiah. Kebenaran dapat digunakan sebagai salah satu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dikutip oleh Abbas Hamami tahun 1983. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah preposisi yang benar. Dengan kata lain, arti kebenaran itu bergantung pada preposisi yang mengikuti di belakangnya. Sehingga kebenaran akan memiliki persepsi dan pengertian yang berbeda satu sama lain. Di next. Secara umum, terdapat 3 macam definisi kebenaran, yaitu poin pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Poin kedua, kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya itu, sehingga implikasi nilai kebenarannya juga sesuai dengan jenis pengetahuan itu. Poin ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Artinya bagaimana relasi antara subjek dan objek. Jika subjek yang lebih berperan, maka kebenarannya bersifat subjektif. Begitu pula sebaliknya. Di next. Makna pentingnya kebenaran. Yang pertama, ketiadaan integritas dalam komunikasi antar manusia akan berbuntut pada pengangsuran otonomi individu. Yang kedua, pentingnya komitmen kebenaran adalah bahwa kebenaran menunjukkan rasa menghargai orang lain sebagai tujuan bukan sebagai alat. Yang ketiga, kebenaran merupakan unsur yang esensial bagi kelancaran proses demokrasi. Menurut Habermas, negara hukum modern berciri demokratis jika terjadi komunikasi politis intensif antara ruang publik dan sistem politik. Selanjutnya, yang terakhir, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tita Nadia. Mangga, waktunya dipersilahkan. Baik, saya Tita Nadia akan membacakan slide ini. Macam-macam kebenaran. Kebenaran dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebenaran mutlak atau absolut. Kebenaran abadi yang tidak berubah-ubah dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain, dan kebenaran nisbi, kebenaran yang berubah-ubah dan dipengaruhi oleh faktor lain. Kebenaran absolut bersumber dari wahyu, sedangkan kebenaran yang bersumber pada rasio disebut dengan kebenaran rasionalisme, dan yang bersumber pada indera yang menghasilkan kebenaran empirisme. Slide selanjutnya. Kebenaran sains diukur dengan rasio dan bukti empiris. Bila teori sains rasional dan terdapat bukti empirisnya, maka teori itu benar. Ukuran kebenaran pengetahuan filsafat yaitu logis. Bila teori filsafat logis, maka teori tersebut benar. Lalu ada kebenaran pengetahuan mistik diukur dengan berbagai ukuran. Bila pengetahuan berasal dari Tuhan, maka ukuran kebenarannya ialah teks dari Tuhan atau wahyu. Lalu ada kebenaran religius, dibangun berdasarkan kaidah agama atau keyakinan tertentu, disebut juga sebagai kebenaran absolut yang tidak terbantahkan. Selanjutnya, lalu ada teori korespondensi
Argumen utama yang diberikan pendukung teori kebenaran korespondensi adalah kejelasannya. Menurut René Descartes, saya tidak pernah memiliki keraguan tentang kebenaran karena tampaknya gagasan yang sangat jelas secara transendental sehingga tidak ada yang bisa mengabaikannya. Kata kebenaran dalam arti sempit ini menunjukkan kesesuaian pikiran dengan objeknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yogi. Terima kasih. Baik, saya Yogi. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Tita. Teori koherensi dan performatif. Kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan lain yang diterima sebagai benar atau jika makna yang dikandung dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman. Dengan kata lain, suatu proposisi benar jika memiliki hubungan dengan ide dari proposisi yang telah ada dan benar adanya. Menurut teori ini, pernyataan kebenaran bukanlah kualitas dari sesuatu, tetapi merupakan sebuah tindakan. Untuk menyatakan sesuatu adalah benar, cukup dilakukan tindakan persetujuan terhadap apa yang telah dinyatakan. Teori pragmatif. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang efektif. Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur secara fungsional. Teori kebenaran yang pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Teori konsensus. Kebenaran adalah konsesuaian yang dapat diterima oleh orang terutama di kalangan para ahli. Teori ini digagas oleh Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dalam beberapa tahapan. Pertama, pengetahuan diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Al-Khalif. Saya Al-Khalif Miftahul Nail. Saya akan melanjutkan dari saudara Yogi. Definisi ilmiah dan karakteristik ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dapat disebut bersifat ilmiah. Selanjutnya ada macam-macam kebenaran ilmiah dan sifat dari kebenaran ilmiah. Yang pertama ada kohersi, korespondensi. Yang ketiga ada positivistik. Yang keempat ada formalistik. Kelima ada esensialistik, yang keenam ada konstruktivistik, dan terakhir religiustik. Ini ada sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur baku yang harus dilaluinya sebagai tahap untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya ialah bahwa kebenaran dari suatu teori harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektifannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syalika. Baik, selanjutnya ada cara penemuan kebenaran secara ilmiah. Terdengar suaranya? Cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah ialah yang dilakukan melalui penelitian. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan, yang dimana ada suatu proses yang terjadi dari suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis
untuk mendapatkan jawaban terhadap sejumlah pernyataan penyaluran sampai taraf setinggi ini disertai oleh keyakinan bahwa ada sebab pasti ada akibat, dan bahwa setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Kemudian ada kebenaran non-ilmiah. Seringnya orang-orang memandang 3 hal berikut ini sebagai kebenaran yang tidak ilmiah karena disebabkan sifat dan caranya yang sederhana, penuh dengan kira-kira, serta tidak dapat dijangkau oleh alat indera manusia. Hal ini mencakup pengetahuan biasa, mitos, ataupun wahyu. Kemudian ada cara penemuan kebenaran non-ilmiah. Penemuan secara kebetulan, penemuan coba dan ralat atau trial dan error. Kemudian ada penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaklum karena kami juga masih belajar. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.